Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat, para birokrat, para petugas. Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa. Di lain pihak masih ada di unsur-unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan dari segi tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ini harus kita akui. Janganlah kita selalu bicara yang baik-baik, yang manis-manis. Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesulitan, seluruh bangsa ikut merasakan dan seluruh bangsa turun. Bencana yang dialami beberapa daerah kita, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan Selatan, di Jawa, di berbagai tempat di Nusantara. Tapi kita bersyukur kita sebagai bangsa mampu mengatasi. Kita mampu bekerja sama. Kita mampu dengan kekuatan kita bertindak dan bergerak cepat. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah kerja keras, dan juga khususnya Satgas Jembatan ini hari ini meresmikan 218 jembatan. Saya ucapkan terima kasih atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga sebagai pribadi. Saya telah membentuk Satgas ini. Saya telah menugaskan Saudara Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin langsung seorang Jenderal Bintang 4 memimpin pembangunan jembatan-jembatan. Tidak hanya jembatan yang besar, tapi juga jembatan yang kecil-kecil.
ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Rudal Iran menghantam jalanan di Israel Tengah pada Senin, 9 Maret 2026. Israel mengatakan bahwa rudal tersebut memiliki hulu ledak klaster. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan salah satu lokasi jatuhnya rudal di Or Yehuda. Menurut laporan The Times of Israel, ledakan tersebut menewaskan 1 orang dan melukai 2 orang lainnya. Hal ini menambah daftar kematian akibat serangan Iran menjadi 11 orang sejak perang dimulai. Israel mencatat, hulu ledak klaster juga menghantam daerah lain seperti Holon, Yehud, dan Bat Yam. Namun, tidak ada laporan yang muncul terkait korban. Israel mengatakan, Iran meluncurkan salvo rudal ke negaranya pada sore hari. Serangan ini merupakan balasan atas aksi militer Amerika Serikat, AS, dan Israel terhadap Iran hingga menewaskan Ali Khamenei. Dari hasil investigasi, beberapa rudal balistik Iran membawa hulu ledak klaster. Rudal jenis ini menyebarkan bom-bom kecil yang mampu menargetkan banyak lokasi. Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh
Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Militer AS secara diam-diam telah memindahkan baterai pertahanan rudal Patriot ke Korea Selatan. Pemindahan dari berbagai instalasi AS ini memicu dugaan bahwa AS bersiap mengerahkan kembali aset ke semenanjung Korea. Hal ini dilakukan lantaran berbagai situs militer dan pangkalan AS di Timur Tengah menjadi target sah dari Iran. Bahkan Iran mengklaim telah menghancurkan ratusan situs militer AS di Timur Tengah. AS memindahkan baterai pertahanan rudal Patriot tambahan ke pangkalan udara Osan di Korea Selatan. Sumber-sumber pertahanan mengkonfirmasi peluncur Patriot dan rudal pencegat dipindahkan pada Jumat 6 Maret. Dilaporkan sistem rudal Patriot bersama pesawat angkut AS C-5 dan C-17 telah tiba di pangkalan udara di Pyeongtaek. Adapun pangkalan udara ini terletak sekira 60 km selatan Seoul. Sementara pemindahan serupa pernah dilakukan AS. Tercatat 2 baterai Patriot AS di Timur Tengah dipindahkan ke Korea Selatan pada Oktober 2025. Pemindahan ini dilakukan seusai Washington melakukan operasi besar-besaran dengan menargetkan fasilitas nuklir Iran. Sistem rudal Patriot dirancang untuk mencegat rudal balistik yang datang pada ketinggian rendah hingga menengah. Hizbullah membantu Iran di tengah konflik dengan AS Israel. Terbaru, Hizbullah meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel Utara pada Jumat 6 Maret. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengakui serangan Hizbullah menghantam posisi militer. Adapun posisi militer IDF berada di dekat perbatasan Lebanon. Sirine peringatan langsung meraung-raung di area tersebut. Militer IDF mengatakan tentara Israel tidak sempat mencari perlindungan. IDF mengatakan tentara yang terkena serangan Hizbullah merupakan pasukan yang bertugas di Brigade Givati. Serangan Hizbullah mengakibatkan 5 tentara terluka parah dan 3 lainnya luka ringan. Dilaporkan putra Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga terkena dalam serangan tersebut. Para tentara Israel yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Perlu diketahui Smotrich merupakan salah satu menteri Netanyahu yang paling anti-Islam. Sementara Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan agar warga Israel pergi dari wilayah utara Palestina yang diduduki. Peringatan itu sebagai indikasi Hizbullah akan melancarkan serangan besar-besaran ke Israel.